Hai guys, ketemu kembali di channel sahabat Bawaslu. Hari ini nih hari dimana kita mendapatkan kunjungan khusus dari Bawaslu RI. Dan kemudian kita akan melakukan proses roadshow. Kemarin sudah kita ke Kota Baru, Tanah Bumbu, hari ini ke Hulu Sungai Tengah, dan ini menuju ke Balangan. Nah, menarik kalau kita melihat fase pasca pemilu kemarin lanjutan ini, Pak Perpu sudah ada. Kemudian hari ini Pak Abhan melakukan proses kunjungan di Kalsel karena memang ini bagian kewajiban sebagai penyelenggara. Proses kunjungan ini dalam rangka sejauh mana, Pak? Proses pelaksanaannya ini, Pak, verifikasi khususnya bagaimana, Pak? Ya. Pendapat Pak Abhan? Ya, pertama begini, kunjungan kami ke Kalsel ini di beberapa daerah kabupaten kota. Kebetulan kan ada 7 daerah kabupaten kota yang pilkada ya. Dan kebetulan menariknya di daerah yang 7 pilkada itu semuanya ada bakal calon perseorangan. Betul, ya. betul. Maka kunjungan saya pertama tentu memastikan agar jajaran kita siap untuk melaksanakan tahapan awal ini ya, setelah pasca penundaan ya, tahapan verifikasi faktual dengan calon perseorangan. Ya. Ini penting agar jajaran pengawas pemilu semuanya siap untuk melaksanakan. Karena apa? Bahwa tahapan verifikasi dukungan perseorangan itu penting untuk diawasi, karena untuk memastikan apakah benar atau tidak ya orang yang di dalam data oleh bakal calon itu dikatakan mendukung gitu kan. Oh gitu, iya. Ini maka memastikannya dengan cara verifikasi faktual. Bahkan undang-undang menyebut metode verifikasi faktualnya itu apa? Dengan sensus ya. Jadi artinya semuanya harus satu persatu dipastikan bahwa orang ini mendukung atau tidak. Apakah orang ini ASN atau tidak, atau bagian dari penyelenggara atau tidak. Jadi ASN tidak diperbolehkan gitu ya? ASN kan harus netral ya, juga netral, dan penyelenggara juga harus netral. Dan apakah orang yang ini sudah memenuhi syarat nggak sebagai dipemilih dan sebagainya kan? Itu jadi intinya memastikan, karena jangan sampai nantinya dukungan ini nggak valid ya. Betul. Yang mestinya TMS nanti bisa MS atau sebaliknya. Maka penting untuk dipastikan oleh jajaran penyelenggara, khususnya kepada jajaran KPU yang dalam hal ini adalah PPS yang melaksanakan teknis di lapangan, dan pengawas desa kelurahan memastikan mengawasi itu. Bahwa tahapan ini bisa berjalan dengan sebenarnya. Jadi sekarang fungsi kita Bawaslu itu memastikan pendukung calon perseorangan tadi betul-betul mendukung atau tidak gitu ya, Pak? Mendukung atau tidak, memenuhi syarat atau enggak sebagai pendukung dan sebagainya. Oh gitu. Jadi gini, Pak, dalam mekanisme calon perseorangan itu kenapa sih, Pak, harus dapat dukungan dari publik? Ini kan undang-undang pemilihan yang disebut 2016 memberi ruang calon kepala daerah ini kan ada 2 macam ya, yang diusung dari partai politik dan dari calon perseorangan. Maka ketentuan calon perseorangan ini diatur lebih lanjut ya, bagaimana syarat dukungan sesuai dengan jumlah DPT atau jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, ketentuannya ya, berapa persen itu kan. Di syarat minimal dukungan berapa? Misalnya di daerah bahwa syarat calon dukungan minimal 25.000 misalnya. Maka ya 25.000 itu betul-betul memenuhi syarat, tidak mendukung di 2 bakal calon yang jadi misalnya dukungan ganda begitu, dia dukung sini dukung gitu. Itu dipastikan dukung yang mana. Itulah perlunya adanya tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Jadi memang harus diverifikasi. Kalau kemudian ditemukan orang itu tidak mendukung, bagaimana, Pak? Misalnya saya enggak, ini palsu ini atau gimana itu? Ya, jadi kalau ada kasusnya di lapangan ini kan banyak ya. Misalnya pertama, ternyata X disebutkan sebagai mendukung, ternyata setelah diverifikasi orangnya sudah meninggal. Ini lucu ini. Atau ketemu di kuburan. Di kuburan itu kan. Ini ada juga macam itu. Ada orang yang di dukungannya itu ada namanya Y itu. Ternyata setelah diverifikasi dia menyatakan nggak mendukung. Maka ada mekanisme, kalau nggak mendukung ada formulir yang sudah ditandatangani namanya B5 KWK itu kan. Jadi ada pernyataan dia bahwa dia tidak mendukung. Saya nggak mendukung, bahwa saya ini dicatat namanya.
Atau bahkan yang lebih parah lagi misalnya, wah ini tanda tangan saya nggak pernah tanda tangan di itu, dia nggak mendukung tanda tangan, ini bisa menjadi bagian dari dugaan pelanggaran pemilihan pidana ya, bisa yang kena pelanggaran itu yang mendukung atau yang pendukung? Kalau yang kena pelanggaran dugaan pidana pemilihan itu yang memanfaatkan dari surat dukungan itu orang yang dicarut itu ya enggak, itu bagian dari korban kan. Tetapi orang yang menggunakan ya atau yang memalsukan tanda tangan dukungan itulah yang kemudian diduga bisa melanggar ketentuan pidana ya, pelanggaran pidana pemalsuan pidana itu ya. Jadi barang siapapun yang kemudian memalsukan tanda tangan itu ada ketentuan di pasal-pasalnya itu ada ketentuan pasal 184 itu kan, dengan sengaja memalsukan surat dukungan sebagaimana itu ada. Jadi pidana, ya. Nah, kalau kemudian misalnya tadi dikatakan ada formulir B5. Lalu kalau kemudian pada saat ini nih verifikasi, saya nggak dukung, tapi ya udah Bapak ngasih isi formulir B5 tadi, tapi dia nggak mau, itu gimana nantinya? Ketika nggak mau, ini tugas pengawas desa kelurahan ya, untuk menuangkan hasil dari pengawasan itu di form hasil pengawasan ya, form kita form A, satu pengawasan itu dituangkan di situ. Nah, nantinya ketika rekap di tingkat PPK kita sampaikan ya bahwa ini nggak memenuhi syarat misalnya, karena dia kemarin tidak menyatakan mendukung ya, cuma tidak mau tanda tangan itu. Nanti kita serahkan kepada PPK untuk mengambil sikap dari orang-orang yang tadi yang mestinya dia menyatakan tidak mendukung tapi tidak mau tanda tangan di surat pernyataan. Oleh KPU PPK maka posisinya tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat? Ya artinya kalau menurut kami itu tidak memenuhi syarat karena tidak mendukung kan? Tidak mendukung. Iya. Karena tidak mendukung, sudah jelas dicarut atau di mana ya. Jadi itu kualifikasinya tidak memenuhi syarat. Iya. Artinya kalau memang fungsi peran kita memang mengawal itu ya, verifikasi itu. Kalau kemudian hak calon itu tidak memenuhi syarat, bisa nggak kemudian merasa bahwa itu KPU itu tidak mengakomodir verifikasi secara baik dan benar, boleh nggak disengketakan? Jadi begini, nanti produknya KPU kan bisa dua ya, bisa berita acara, bisa surat keputusan SK KPU. Betul. SK KPU yang menyatakan bakal pasangan calon X ini tadi misalnya, ya. Kemudian karena hasil verfaknya tidak memenuhi dukungan minimal, ya, banyak yang TMS daripada yang MS misalnya, maka tentu KPU menyatakan dia TMS ya. Tidak memenuhi syarat. Kalau memang fakta yang betul tidak bisa mencalonkan. Gitu. Kemudian ada keluar surat keputusan KPU bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Nah, SK ini memang bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan itu, tentunya tadi bakal pasangan calon perseorangan itu bisa mengajukan permohonan sengketa proses ke Bawaslu. Kalau untuk pilkada bupati wali kota ya ke Bawaslu kabupaten kota, mengajukan yang namanya proses permohonan sengketa proses atas penetapan ya SK KPU yang menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Nah, di dalam proses permohonan sengketa ini maka Bawaslu melakukan proses adjudikasi. Ya, jadi Bawaslu dalam hal ini menjalankan fungsi kuasi peradilan ya. Menjalankan proses adjudikasi antara pemohonnya itu mengajukan dalil-dalilnya, kemudian KPU-nya sebagai termohon ya. Maka di situ diperiksa bukti-buktinya apa, dimediasi dulu awalnya. Ketika mediasi ada kata sepakat ya selesai kesepakatannya apa, tapi kalau tidak selesai dengan kata sepakat perdamaian maka dilanjutkan dengan pemeriksaan. Jadi dalam masih proses pemeriksaan itu kita melihat bukti-buktinya. Inilah maka pentingnya juga pengawasan kita. Betul. Benar nggak datanya kita nanti dengan KPU yang melakukan verifikasi faktual. Jadi sekali lagi kawan-kawan di jajaran ad hoc pengawas itu pentingnya di sini untuk memastikan bahwa pengawasan verifak ini berjalan dengan baik sehingga hasilnya nanti menjadi fakta ya dalam proses adjudikasi itu. Akhirnya ku menemukanmu. Luar biasa hari ini, 2 album kita bikin lagu. Sudah diajak berduet ini. Keren.
pilkada ini. Dan juga masyarakat harus berani melawan, harus berani menolak, menyatakan no money politik. Ya. Betul. Ya, saya kira butuh dukungan semua masyarakat. Ya. Jadi Bawaslu mari bareng-bareng sama rakyat, masyarakat, untuk rakyat. ya masyarakat untuk kemudian janganlah kita sudah nggak zamannya lagi money politik kan. Ya. Kita cari pemimpin yang terbaik yang kemudian bisa membangun 5 tahun ke depan. Ya kan gitu, Pak. Ya, betul, tujuan dari pilkada kan demikian. Betul. Jangan terganggu oleh uang yang recehan lah. Gitu ya, Pak Afan. Oke. Terima kasih Pak Afan, hari ini luar biasa dan kita sudah mulai sampai kurang lebih 300 meter lagi kita sampai di Kabupaten. Terima kasih Pak Afan. Untuk semua kawan-kawan penyelenggara jaga kesehatan, ya, semangat selalu untuk melaksanakan tahapan pilkada ini. Iya, makasih.